Wah, suka banget. Unexpected banget karena sejujurnya this is not like something yang aku akan secara casually nonton thriller crime enggak sama sekali enggak. Tonton pulang kerja sambil jajan bakso terus nonton itu enggak. Ini bukan materi yang kayak Lovely Runner, ini bukan materi yang kayak Queen of Tears. Not even Queen of Tears. Queen of Tears so dramatic but not this kind of crime drama. Wait, you know ini tuh kayak it's a different level. Aku suka banget world buildingnya, terus details yang ditampilkan di 2 episode pertama dengan cerita yang menurut aku ini pasti akan sangat complicated, tapi mereka menjelaskannya dengan sangat baik gitu loh. Kayak bahkan background 2 keluarga utamanya pun dijelaskan dengan sangat baik. Kayak kita di episode 1 misalkan nggak terlalu banyak tuh ditampilin keluarga si mafianya, tapi kita tahu berita tentang mereka tuh dari TV, dari media dan segala macam. Dan juga koneksi antara anggota keluarga kita tahu pun as it goes along. Nggak ada satu kayak adegan khusus diliatin buat ngejelasin background tentang masing-masing keluarga. Betul. Ini langsung aja to the point ke masalah dan kita langsung diajak. Oke, mereka seperti itu, kita langsung ngerti. Penulisannya is so good menurut aku. So crisp. So good. It's so easy to just like follow along with the story gitu. Kayaknya nggak perlu ada momen dimana kita harus berusaha untuk mengerti secara berlebih gitu ya. Kayak mereka cukup bisa menampilkan cerita ini apa adanya, nggak ada balutan-balutan yang terlalu berlebihan, tapi efektif gitu loh. Betul. Dengan tema yang sama tentang perang antara 2 orang yang penting gitu ya, 2 orang yang sangat berpengaruh dalam hukum, di negara intinya. Compare to Whirlwind, iya betul. Ini masih lebih bukan ringan, tapi benar kata kamu, ini gampang untuk diikuti kayak, secara plot. Betul. Pas Whirlwind kan kita bilang ini apa sih maunya sampai episode 3, 4 pun masih ada pertanyaan itu. Kalau ini dari episode 1 langsung clear enough, tapi bukan kita tidak bilang ini masalahnya ringan, enggak. Iya benar. Masalahnya sudah sangat kompleks, intensitas dari awal tuh udah dibangun sangat langsung jor. Ini tuh bukan sesuatu yang akan kamu take it lightly gitu. Iya. Gimana ya? Kayak tadi aku bilang kayak 2 episode pertama ini memberikan kita banyak sekali jawaban, tapi juga sekaligus meninggalkan banyak pertanyaan sampai kita kayak bagaimana mereka akan menyelesaikan kemelut ini gitu. Bagaimana cara mereka akan menulis cerita ini, karena di 2 episodenya aja ini udah menurutku bagus banget. Kayak will they like mempertahankan itu ke episode 10 karena ini udah selesai tayang anyway gitu. Kamu bisa follow dan download podcast ini di Spotify. By the way, what are we talking about? Ini adalah Your Honor dan kita pernah bahas ini di episode upcoming beberapa bulan yang lalu. Kita pas membahas soal sinopsisnya pun udah cukup intrigued ya. Kita sudah cukup tertarik. Tertarik karena ini cerita tentang 2 keluarga yang cerita utamanya itu adalah hubungan ayah dan anak gitu. Yang mana kayaknya untuk di drakor eksplorasinya mungkin nggak terlalu banyak, dan ketika masuk ke genre seperti ini, crime drama, politik, but also heartwarming. Di kedua keluarga ini gitu. Betul. Kayaknya kita pernah bahas waktu itu yang kita bilang kayaknya kita akan dukung si bapak mafia ini deh, karena he's a mafia tapi dia sangat sayang sama keluarganya gitu. Sangat hangat. Sesuatu yang kayaknya bertolak belakang gitu kan. Dan kita kayaknya akan lebih simpati ke apa yang terjadi di kehidupan dia ketimbang si hakim. Betul. But no, we are quite wrong on that part. Kenapa? Kalau menurut aku karena satu, waktu itu kita tidak tahu apa yang terjadi sama si hakim ini ya. Iya, apa yang terjadi sama keduanya dan masalah yang awalnya akan menghubungkan mereka secara langsung. Iya, karena nggak mungkin nggak terkait kan. Iya, karena ini tentang mereka. Of course, their world will kind of collide. Tapi ternyata ketika tahu, aku jujur aja nggak bisa milih. Dan kita juga tidak perlu sebenarnya untuk memilih kayak benar sisi yang mana yang harus kita dukung. Tapi so far dalam 2 episode ini, I can't help it but root for kalau dari pihak mafia ayahnya, kalau dari pihak hakim kasihan ke anaknya gitu. Ada rasa kasihan simpati yang tapi sebenarnya bukan, maksudnya kasihan tapi ya dia juga tetap harus bertanggung jawab. Betul, gitu kan. Of course, aku nggak menjustifikasi ke kejadian yang terjadi. Mereka harus tetap bertanggung jawab. Tapi dalam hal ini, how unfortunate he is to be put in that position gitu. Iya, benar. Ya kan? Dan pemerannya juga he acts so well to the point that
ya itu bikin aku kayak Kang Huna kasihan gitu. Siapa namanya? Di Moving kan beda banget ya karakternya. Di Moving dia nggak terlalu banyak juga mungkin ya screen time-nya, sedangkan ini kan hubungan ayah dan anak. Kim jadi Do-hoon namanya. Iya, jadi setiap every few moments is gonna be like his turn gitu. Jadi kelihatan banget hubungan mereka sih, kayak bener kata kamu, jarang banget ini mungkin diangkat di movie atau series Korea, dan ketika disajikan dalam bentuk crime thriller drama itu kayak tensinya kayak aku pengen, kayak kamu tadi bilang ini meninggalkan kepuasan, kejelasan, tapi juga pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan yang bentuknya confusion gak sih? Bukan pertanyaan yang kayak bentar ini mau kemana sih? Semuanya udah jelas dari awal, tapi lebih ke pertanyaan yang kayak kita pengen tahu bareng jawabannya as the series goes, as the story goes unfolds, gitu. Dan aku kayak nggak mau kayak buru-buru. Apa sih cepetan? Enggak. I will actually like enjoy every unfolding moment, kayak itu bagus banget, kayak nggak nyangka. Aku juga nggak nyangka sama sekali. Ini yang pertama adalah betul tadi kamu bilang kayak acting masing-masing karakter, masing-masing aktor di sini luar biasa bagus menurut aku. Dan Son Hyun Joo sebagai Pak Jaksa yang dia kayak kehidupannya tuh kayak langsung dibalikin di hari yang sama gitu loh, dan setiap kali dia bereaksi terhadap apapun yang berkaitan sama anaknya itu kayak gimana kita ikutan takut, ikutan yang kayak khawatir was-was, karena kita tahu dia adalah sosok yang sangat direspek oleh semua orang gitu, karena dia adalah hakim yang sangat adil gitu. Betul. Tapi again, dan tidak takut untuk memutuskan siapa yang bersalah kalau memang mereka emang bersalah. Betul. Berkuasa apapun orang tersebut. Betul. Tapi itulah yang jadi ini utamanya gitu, sajian utamanya gimana caranya ketika hakim yang adil ini harus menghadapi permasalahan yang sampai di episode 2 ini kayaknya kita nggak punya celah untuk nggak menyalahkan si Hoyong gitu, karena emang dia yang salah, dan kita pun jadi malah nggak bisa lebih ke kayak bener kasihan dan khawatir, karena ya gimana dia akan mempertaruhkan semua itu, respect yang diterima dari orang-orang dan reputasi dia selama ini di dunia hukum gitu, untuk menyelamatkan anaknya. Betul. Tapi di saat yang sama masuk akal juga dia berusaha untuk menyelamatkan anaknya, karena kita tahu hubungan mereka itu enggak yang sesimpel atau enggak yang cuman disfungsional gitu, maksudnya enggak sama sekali, justru sangat mereka sangat dekat terhubung. Karena sangat terhubung. Itulah yang membuat dia mau mempertaruhkan ibaratnya ya reputasi dia untuk anaknya ini. Dan mereka juga diposisikan high stakes gitu loh, kayak that is very high, and also they are put in a position where he has to do that, karena anaknya nggak punya siapa-siapa lagi nggak sih? Dia tuh tipe anak baik yang kayaknya emang nggak digambarkan sebagai sosok yang dia punya asma, dia punya keterbatasan lah ibaratnya ya, dan dia juga datang dari keluarga yang baik yang dibesarkan dengan hangat dan penuh cinta, dan I think masih ada dalam proses melepasan grieving gitu karena ibunya meninggal. Jadi kayaknya bapaknya pun juga punya tanggung jawab yang kayak nggak bisa untuk aku harus jaga dia lebih. Iya, aku harus menjaga dia lebih, karena kalau bukan aku siapa lagi gitu kan. Walaupun harus mempertaruhkan pekerjaan dia atau profesi dia yang selama ini diketahui banyak orang sebagai penolong lah ya ibaratnya, kayak he helps like he helps build the justice to be seen as it should be, tapi juga sekarang dia harus mengorbankan citra itu mungkin yang nantinya kalau orang lain mengetahui apa yang sedang dia lakukan demi membela anaknya. But I think he's like ready for that. Selama dia masih bisa menjaga, dia akan terus mendorong sampai batas apapun yang dia bisa. Sampai kayak ya udahlah. What's funny is dari statement kamu barusan, dia sebenarnya kayak udah menjawab akhir dari cerita ini kalau menurut aku. Tapi aku belum nonton sampai habis, dan mungkin ada yang udah nonton terus tahu enggak kayak gitu atau gimana. Again, ini another kayaknya. Iya kayaknya. Karena dia bilang kayak semakin kamu tua kamu berubah, ya kan. Waktu ditanya sama si sekretarisnya kan biasanya aku disuruh jelasin semuanya segala macam, kok belakangan ini disuruh bikin summary gitu. Terus dia bilang semakin kamu tua kamu akan semakin berubah. Dan menurut aku itu adalah jawaban dari kenapa dia mau mengorbankan reputasi dan karir dia untuk anaknya ini, karena ya ternyata selama ini dia nggak pernah menghadapi situasi yang seperti itu, dan dia sampai di titik dimana dia harus berubah untuk
melindungi orang yang paling dia cintai gitu betul. loh kayak. That is actually so hard to watch. Sebenarnya ini materi yang kayak kita penonton dikasih pilihan untuk, bukan pilihan sih, dikasih sajian yang kayak ya kita juga nggak mungkin menjustifikasi apa yang anaknya lakukan, ya dia emang harus bertanggung jawab dalam keadaan normal atau apapun. Ya, it's a crime. Betul. Bukan crime, karena dari awal pun sebenarnya tujuan mereka itu kan. Betul. Dan kita pas awal kita dikasih lihat kalau si bapak ini udah bilang ke anaknya, Kak, apapun yang terjadi kamu harus bertanggung jawab soal ini. Sampai akhirnya dia berubah pikiran karena dalam hanya beberapa detik doang. Iya, karena dia tahu dia bakal berhadapan sama siapa gitu. Betul. Dan di situ yang aku yang kayak ternyata di atas hakim itu masih ada orang yang berkuasa lainnya yang bahkan dia takut sama orang ini gitu. Betul. Dan di atas sikap dia yang sangat menjunjung justice, menjunjung keadilan, ada perasaan seorang ayah yang bisa sebenarnya ngalahin apapun gitu. Dan the good writing here is that for me, kita juga langsung diajak, khawatirnya tuh langsung gitu. Ketika bapak itu kayak ngerasa enggak deh, kayaknya kita nggak bisa nyerahin diri karena kita ini berhadapan sama orang yang gak akan mudah untuk dihadapi gitu. Dan kita langsung tahu merasa kayak iya bener let's go, back up dulu deh sampai at least berpikir dulu, walaupun gak kayak langsung ngedukung tutupin enggak kayak gitu. Dan kita tahu orang ini sangat berkuasa, lagi-lagi bukan dari bagaimana kita ditampilkan dia kayak cara dia mengeksekusi, cara dia sebagai seorang mafia atau gangster itu enggak, kita cuma tahu dia berkuasa karena pemberitaan gitu. Betul, dan juga cara orang-orang backsound yang sepanjang adegan dikasih lihat kayak suara berita, cara orang ngomongin dia dan segala macam. Cara orang menghadapi dia, cara orang kayak address dia kalau ngomong langsung sama dia. Orang itu pasti kayak mereka nggak ngelihat mata bapak itu. Kita langsung tahu how powerful and respectful. Betul, dan masalahnya adegan ini dimulai dari dia di penjara tapi dia masih bisa melakukan kegiatan seperti manusia kebanyakan, bahkan masih bisa nelpon anaknya gitu, ngasih hadiah motor masih gitu. Mengatur aktivitas dia sebagai mafia dan cebol di luar penjara tanpa dia harus kayak secara aktif menghadapinya. Di situ kita udah kasih lihat kalau dia emang sepowerful itu gitu. He's a big deal gitu ya. Iya. I love how immediately this series take us in dengan sebuah kejelasan, dengan semua masalah yang menurut aku satset banget. Dan kita masih pengen aku pengen ikutan journey pengalamannya itu sampai akhir, aku pengen tahu. Iya, gitu. Dan yang membuat aku hook sebenarnya bukan karena ini adalah sebuah drakor yang menjanjikan resolusi dari sebuah misteri yang tadi ya, kecelakaan yang terjadi di awal, atau siapa yang akan menang. Aku lebih penasaran sama bagaimana dua ayah ini memperjuangkan hak anak mereka, karena menurut aku tema itu yang dari awal membuat aku mau nonton sebenarnya, dibandingkan dengan yang kayak crime thriller gitu. Tapi that father and son relationship yang jarang terlihat dan eksplorasi yang cukup beda juga sih dengan kemasan yang seperti ini. Dan masalahnya adalah dua-duanya ini, baik si mafia dan bapak hakim, adalah dua ayah yang sangat-sangat mencintai anaknya. Betul. Gitu. Aku sempat yang mau kasihan sama Kim Gang Hoon karena anaknya meninggal dalam kecelakaan itu, tapi mengingat dia adalah seorang cebol mafia yang pasti punya banyak sekali hal-hal yang merugikan gitu ya, kayak yang contohnya kasus yang sedang ditangani oleh Pak Hakim kan, yang kematian pekerja di gedung yang sedang dibangun itu gitu. Kita sebenarnya tahu dia sebagai mafia pun juga nggak mungkin nih hidupnya lurus-lurus aja gitu. Tapi when it comes to dia merasakan ketidakadilan itu, aku kayak di satu sisi lu pasti sering kali berbuat tidak adil ke orang gitu kan. Tapi di sisi lain di kasus ini ya dia adalah korban gitu. Dan dia seorang ayah yang kehilangan anak. Dan dia seorang ayah yang kehilangan anak. Itu aja. Jadi kayak aku berusaha untuk disconnect dari fakta bahwa dia mafia itu dan fokus ke dia adalah ayah yang sedang grieving gitu. Dan ketika dia nangis di depan lokasi itu kremasi anaknya, kayak that shows how big the love is for his son gitu loh, maksudnya kayak. Betul. Dan cara dia megang tangan anaknya, like the itu bergetar banget. Momen yang aku kira bakal dipanjang-panjangin adalah ketika dia ngedengar rekaman 911 kan, yang dia sempat di awal dia sempat ngerasa kayak
kasihan banget anak gue di apa namanya di menit-menit terakhirnya, dia nggak bisa minta tolong karena kecelakaan itu sebelum akhirnya dia tahu ternyata itu bukan suara dia, bukan suara anaknya. Tadinya aku sempat yang kayak jangan-jangan sampai akhir dia bakalan kegocek nih, bakalan nyangka itu anak, suara anak tahu dia apa, gitu. Suara nafas anak lo, bahkan lo sedangkan lo sangat mencintai anak lo segininya, tapi kok nyangka itu suara anak lo. Ya aku juga akan tadinya nyangka begitu. Tapi akhirnya itu jadi bahan bakar dia buat kayak gue tahu ini bukan suara anak gue, ini jadi suara leadnya dia. Ini suara orang pelaku, yang ibaratnya kena asma dan dia adalah kayak suspek versi dia. Dia yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Aku lega banget sebenarnya pas adegan itu muncul, tapi juga kayak kasihan sama si Hoyong gitu. Hoyong kasihan nanti ya. Iya benar. Tapi gimana ya, emang dia ada di situasi yang sangat-sangat sulit sih ya. Kayak dia lagi, kita tadi sempat sebelum rekaman kamu sempat nanya ini ibunya meninggalnya kapan sih, kan kamu sempat bilang kayak gitu. Dan Ibu Hoyong ya, istrinya si Hakim. Dan kita akhirnya menyimpulkan kayaknya sekitar 2 tahunan karena ada tanggal di peti kremasinya itu ya, gitu. Tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama. Jadi dia juga kayaknya masih grief, masih belum bisa melepaskan. Dan itu pun juga dielaborasi lagi sebenarnya sama setiap tindakannya Hakim ini dalam menutupi kejadian anaknya kan, yang kayak dia bilang mobil itu bukan punya mantan istrinya, punya istrinya yang udah meninggal. Terus anaknya sangat fond of that car, jadi dia susah nggak attach ke car itu, jadi nggak bisa nih buat dia untuk bisa melepaskan. Sampai akhirnya itu dia bikin jadi sebuah skenario yang bikin supaya at least dari kepolisian atau dari kejaksaan tuh mendukung dia. Mendukung dia, atau enggak paling enggak di awal tuh tidak mencurigai segala tindakan dia untuk menyelamatkan anaknya. Walaupun aku yakin dia juga sangat punya ini ya, batinnya tuh bergejolak gitu. Of course, ini kan dia seorang hakim soalnya. Betul, kan. ini tentang kayak gimana moral manusia gitu kan, bisa dipertaruhkan atau dipertanyakan dalam waktu yang sama when it comes to defending your loved ones. Itu yang bikin kita deg-degan, dan it falls to a person like dia yang seorang hakim gitu loh. Maksudnya kepada orang biasa pun kita oke lah, bias like this happens all the time. Iya. Dan kita nggak kadang-kadang kalau terjadi sama orang biasa kan kayak kita nggak punya power untuk berusaha buat menutupi kan, sering kali kan. Dan sekarang kondisinya adalah dia bisa dibilang nih orang yang punya power di ranah hukum sebenarnya gitu. Dan terkenal sebagai orang yang menjunjung tinggi keadilan gitu, apapun itu konsekuensinya. Jadi it's actually like good thing for him. Citra dia selama ini tuh orang yang sangat dihargai dan dipercaya sama orang-orang. Jadi ketika dia ada make yang up kayak that gini-gini story nih, yang gitu, bikin kayak gini-gini nih, untuk beberapa lama akan bisa kebantu sebentar. Nah, pertanyaannya adalah akan berapa lamakah? Terus nanti what's the dooms for both sides? Kayak pasti kita juga sekarang kita di sini nggak mau nggak yang berharap harusnya ada yang menang, one side has to win, enggak. Tapi akan sejauh apa dua ayah ini akan mempertaruhkan apapun demi si kedua anaknya ini. Iya benar. Karena sebenarnya ketika ada deskripsi, ketika di awal ketika kita ngebahas tentang ini kan di sinopsisnya bilang mereka berubah jadi monster buat bagi anak-anaknya. Iya. Dari Hoyong mungkin aku udah bisa ngelihat sekarang he will be difficult to deal with. Bahkan ngelihat dari personality-nya dia kayaknya gitu ya, dia akan kayak susah ngontrol ekspresi atau sikap dia untuk ngedukung misi ayahnya menyelamatkan dirinya sendiri. Karena gitu. dia pun juga kayaknya udah emang punya beban. Dia tahu dia bikin salah kan sebenarnya. Iya, dan ditambah kayaknya dia punya moral anxiety, value itu. Problem lah dalam dirinya. Jadi geus nyampak aya deui nu lain gitu. Jadi you know what I mean? I'm switching to Sundanese now. It's just that how hard and difficult the situation is for both families gitu. Iya. Hal lain yang aku suka adalah mereka juga nggak kayak buang-buang waktu buat ngeliatin aksi si bapak ini ketika dia memulai dengan kebohongan. Ini akan dia harus menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lebih besar. Atau dengan aksi yang lebih memakan banyak korban sebenarnya dan merugikan banyak orang. Dan aku suka dan itu bagaimana langsung ada di episode 1, kedua pun langsung ada itu kayak oh my god, this chain of action. Iya benar. Itu aku juga suka bagaimana dari di awal kita
cuman dikasih 4 karakter utama yang kemudian melebar pelan-pelan dia melebar dan kemudian melibatkan lebih banyak lagi instansi dan lebih banyak lagi orang dalam instansi tersebut gitu. Betul. Jadi para supporting sendiri yang akan datang nanti mungkin di episode 3, 4. Betul kita baru nonton episode 2 udah seheboh ini gitu. Ya. Can you imagine what happened? Please don't disappoint us kayaknya aku malah takut it will be underwhelming, tapi aku tadi lihat bocoran rating di Wikipedia dan kayaknya you're safe. Naik ya, kayaknya kita aman ya. Kita akan terpuaskan nih. Gitu ya. Anyway, aku udah enggak tahan banget pengen ngomongin yang ada satu adegan di episode 2 tadi ya, aku sempat cerita sama kamu juga off the record. Jadi waktu di episode 2 kan polisi mulai datang nih buat nanyain si Hoyong kan kayak investigasi, karena menurut polisi ini formalnya kita emang harus datang buat investigasi gitu. Jadi ya datanglah si polisi ke rumahnya Pak Jaksa gitu, Pak Hakim gitu ya. Terus ada satu adegan si Pak Hakim masuk ke kamar Hoyong. Dia ngomong sebenarnya tuh konteksnya itu adalah dia tuh pengen ngasih tahu ke Hoyong, ya Jongsin Charyo gitu, maksudnya kayak ikutin plan gue. Tapi dia nggak menunjukkan tendensi itu gitu. Dia cuma nanya kayak satu pertanyaan. Si Hoyong itu naturally bisa menjawab, bisa hakim keluar kan? Dan tanpa harus kayak bapaknya tuh nggak perlu yang kayak ngejelasin gitu loh. Dia kayak nggak harus maksa. Dia udah kayak bisa membaca situasi bahwa kita berdua nih lagi dalam kondisi yang terjepit. Kita harus kerjasama. Dan itu dilakukan, terjadi sampai akhirnya polisinya nanya satu pertanyaan yang unscripted di antara mereka gitu. Terus langsung yang kayak bapaknya lagi bikin kopi gitu, tiba-tiba cek gitu. Itu yang momennya aku kayak tuh, hal kayak gitu aja bikin kita copot jantung. Terus abis itu bapaknya diem, terus Hoyong kayak diem sebentar. Yang kayak di saat yang sama mereka kan nggak bisa tukeran pandangan ya untuk apa, gue harus ngomong apa nih gitu ya. Jadi di momen itu bapaknya tuh cuman bisa rely on how Hoyong elaborate the situation aja gitu. Betul. Gimana dia bisa mengarang cerita aja gitu. Dan di situ aku melihat kayak mereka tuh bener-bener connected. Mereka tuh bener-bener yang kayak punya hubungan yang emang klop banget nih pasti dulunya, karena Hoyong tuh bisa mengerti tujuannya mau bawa kemana nih cerita ini, bapak gue tuh niatnya apa nih gitu. Iya, dan bapaknya tuh sedang bergantung kepada dia gitu. Apapun yang akan dia lakukan. Iya gitu. bener-bener. Dan di situ aku kayak Hoyong dibesarkan dengan sangat baik, kuliahnya di Korean University gitu kan, yang kayak pokoknya dia emang kayak ya udah mengerti situasinya, dan bapaknya cuman kayak ngasih apa ya, kayak clue dikit dia udah bisa gimana cara menjalankannya. Dan chemistry itu menurut aku mahal banget, karena really kayak itu cuman adegan cuman berapa detik, tapi that explains a lot, but also meninggalkan pertanyaan gitu Kak. Kalau misalkan mereka berdua ada momen di mana mereka disconnect dan nggak bisa saling berkomunikasi, kemudian mereka bikin cerita sendiri, berarti kan akan ada kebohongan yang miss gitu. Maksudnya kayak bapaknya ngomong apa, anaknya ngomong apa yang gitu. Yang tidak terencana gitu ya. Yang mana pada akhirnya bikin plot mereka jadi kayak ini nih yang bakal bikin lo ketahuan gitu loh. Walaupun ya sebenarnya akan ketahuan dan akan dihukum sih. Cuman kayak both sides will face their doom sebenarnya. Cuman kayak tetap kita jadi care gitu loh sama kita mereka. Kita jadi care bukan berarti kita kayak menjustifikasi apa yang enggak, tapi cuman tetap kayak dan keduanya pun kita merasa begitu jadinya. Walaupun mungkin sekarang porsinya lebih kebanyak ke si Hoyong dan Bapak Hakim kan. Karena kayaknya eksplorasinya lebih banyak ke mereka masalah di 2 episode pertama ini emosi di 2 episode pertama at least ya. Dan baru di kayak setengah episode kedua itu baru masuk ke emosinya si mafia ke si cebolnya gitu. Benar. Jadi kita tuh kayak kita ikut khawatir padahal kita tahu yang mereka lakukan tuh salah. Dan mereka akan terus nambah kebohongan dan akan melibatkan banyak orang lagi. Kita tahu itu, tapi we are here for the drama, for the shit and everything. The fight. At the end of episode 2 actually Hoyong ketemu sama adiknya si korban di tempat pemakamannya si korban gitu. Terus adiknya
cannot contain her feeling dan dia nangis ya kayak opa gitu, kayak teriak gitu. Terus si Hoyoung tuh kayak ngasih konsol ke adiknya gitu, maksudnya kan. Dan itu pasti jadi momen yang kayak bakal bikin cerita ini makin menjelimet gitu, karena udah ada feeling masuk ke situ gitu, udah ada komunikasi di antara dua orang, dan si yang adiknya yang cewek ini juga nanti aku pikir bakal ada love line sih ya, karena itu akan membuat ini jadi lebih complicated menurut aku. Dan kalau tapi itu juga tidak akan tidak akan mengatasi konflik kedua nggak ini. Akan mengatasi itu konfliknya. Cuma akan bikin rumit aja. Cuma bakal bikin rumit aja. Dan, I love that. Iya kan? Dan pada akhirnya kayak aku juga nggak yakin mereka nggak akan mengeksplor secara lebih besar di situ. Cuman it's a nice touch untuk remaja gitu. Betul. Karena di usia mereka, seorang gadis remaja yang sedang grieving ketemu sama cowok yang baik hati tapi juga sebenarnya punya permasalahan. Dan gue bisa mengerti kok perasaan lo, nggak mungkin dia nggak kelepek gitu maksudnya. Betul. Kan itu adalah sebuah touch yang menurut aku sisi humannya itu juga ditambah ke bagian situ tuh. Betul. It's a good thing. Dalam waktu yang sama itu akan jadi tambah ruwet masalah, dan itu tambah ruwet itu bukan yang kita akan komplain, justru itu akan nambah kayak the dynamics, the depth of the story as well. Terus dinamikanya akan lebih menarik. Tanpa itu bisa merubah sedikit pun permasalahan yang besar ini yang gitu, yang utamanya. Enggak, itu cuma benar pemanis dan juga pengruwet, at the same time. I love that. Aku belum nyampe ke sana karena aku sebenarnya masih 1,5 episode, tapi dari sana aja aku udah ngerasa okay, I'm sold. Dan aku hooked dari 1,5 episode ini, dan aku pengen tahu dan pengen menyelesaikan 10 episodenya. Jadi you can tell nih, temen denger drakor bisa paham how excited we are dari menit pertama episode ini. Dan let me just stop watching Love Next Door and just like focus. I mean the 2 last episode I will just watch it for the sake of like I have to. Yeah. Aku udah nggak penasaran lagi sih sama how will they end the story gitu, karena kayak you don't have to expect us to actually talk about the ending. Let's get it done aja. Kalian tahu, kita tahu, dan but this no wait, mafia, seorang bapak yang sayang anak dalam drama Korea dan dieksplorasinya sebagus ini in the circumstances of justice, aku merasa ini war, crime. It's a rare piece materials of art yang pada akhirnya kita dapat. It's a very complicated but good, dan juga I really want to know what's gonna happen next gitu kayak. Dan di setiap episodenya, dan agak sedikit menyayangkan kalau menurut aku ya, ini nggak di OTT yang ini ya, OTT yang mainstream. Yang mainstream betul. Jadi kayak agak susah dicari, tapi kalau kalian menemukan ini, you have to watch it's meant to be for you, and you're a lucky one. Go enjoy it. Go enjoy the drama, enjoy the conflicts, enjoy the acting. Oh my god, like everyone's just like mereka so desperate. Jadi se-desperate itu, tapi in a very different way. Kayak Pak Hakim desperate-nya lebih ke yang tipe yang kalem. Kalau si Hoyoung, tapi dari mimik muka juga ini dia sangat takut, dilihatkan untuk gitu. Ya dia takut, dia khawatir, dia juga sebenarnya conflicted di hatinya bahwa dia tuh seorang hakim tapi harus melakukan ini semua kan anaknya. Beda lagi cara dia ngebawain menghadapi masalah yang sedang ada di depan dia sekarang. Terus Kang Hon sebagai bapak mafia juga dia beda lagi menanggapi. Juga, ibunya juga istrinya. Istrinya juga beda lagi. Si Cebol tuh beda lagi juga cara the range of emotion yang ditampilkan oleh semua orang ini tuh kayak bikin aku jadi merasa, oh ternyata dari satu kejadian masing-masing orang itu emang punya respons yang berbeda-beda gitu. Dan that's so human. Makanya pas istrinya bilang kayak, kok lo nggak marah sih anak lo dibunuh sama orang kayak gini? Nggak yang ngamuk. Nggak yang ngamuk. Secara dia mafia gitu kan ya, kayak akan kubunuh. Dia menunjukkan sisi kemanusiaannya dengan bilang kayak, gue terlalu sibuk bersedih, gue terlalu sibuk buat grieving sampai lupa bagaimana emosi yang marah itu tuh kayak gimana sih. Dan gue harus mulai dari mana juga mungkin. Dan itu bahkan yang bekerja langsung aksi dan mencari itu malah si
malah anak pertamanya kan yang langsung kayak terjun ke lapangan gitu. Bahkan bapaknya tuh sebenarnya belum melakukan apa-apa so far yang aku dan lihat. Dan itu keluar dari seorang mafia gitu loh, mafia cebol yang kayaknya he owns the town. Yang kayaknya kalau di drama lain tuh selalu digambarkan sebagai orang yang dicolek dikit kena bacok gitu. Iya, terus juga selalu mau melanggar hukum, melawan hukum dan kebal hukum segala macam. Well, in some ways yes he is, tapi di sini tuh beneran kayak sisi humannya dia sebagai seorang ayah itu yang menurut aku kayak this is so rare and this is so good dan ditampilkan dengan sangat-sangat perfect sih sama aktornya kayak you guys should watch this please. You really should. We highly recommend it to probably everyone. Iya. Semua pendengar teman ngedrakor harus nonton Your Honor. Kalau bener tadi kata Mama, kalau ketemu randomly itu berarti waktunya kamu buat menonton itu. It's meant gitu. for you. It's meant for and you. And you're the chosen one.